Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas FR imunisasi dari soal-soal yang sudah admin dapatkan dan juga dari soal yang beredar di grup Telegram. Langsung saja ke nomor yang pertama. Seorang ibu membawa bayinya berumur 3 bulan ke posyandu untuk melakukan imunisasi. Ibu mengatakan bulan lalu bayinya demam hingga kejang setelah diimunisasi. Apa imunisasi yang tidak boleh diberikan pada bayi saat ini? A. Polio, B. Campak, C. DPT, D. IPV, E. BCG. Ya, jawabannya adalah C. DPT ya. Ini penjelasannya untuk vaksin polio, kontraindikasinya adalah alergi streptomisin. Untuk vaksin campak, kontraindikasinya adalah gangguan respon imun. Untuk vaksin HB, kontraindikasinya adalah infeksi disertai kejang. Dan DPT, kontraindikasinya adalah riwayat demam kejang. Ke nomor berikutnya, ibu membawa bayinya yang berumur 3 bulan untuk divaksin. Saat ini keadaan bayi batuk, pilek, diare sudah 2 hari dan suhunya 39 derajat Celcius. Bagaimana tindakan bidan selanjutnya? A. Menganjurkan ibu untuk datang lagi jika bayi sudah tidak demam. B. Memberi vaksin DPT. C. Memberi vaksin polio. D. Memberi vaksin DPT dan polio. E. Menganjurkan ibu untuk datang jika bayi tidak batuk. Ya, jawabannya adalah A. Menganjurkan ibu untuk datang jika bayi sudah tidak demam. Nah, ini kontraindikasi untuk vaksin DPT HB-HIB ya. Di bawah sini ada kejang atau gejala kelainan otak pada bayi baru lahir atau kelainan saraf serius. 3. Seorang bidan desa berencana melakukan imunisasi polio di posyandu. Apakah yang harus bidan tersebut bawa untuk menjaga kualitas vaksin? A. Eskul, B. Esbek, C. Freezer, D. Vaksin carrier, E. Ice. Jawabannya adalah D. Vaksin carrier. Ya, ini ya dari puskesmas ke tempat pelayanan. Vaksin dibawa menggunakan vaksin carrier yang diisi kulpek dengan jumlah yang sesuai ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Ini untuk vaksin polio harus terjaga. Sekian. Kemarin soal ini tidak keluar beserta gambarnya, memang hanya seperti ini aja ya. Nomor selanjutnya, berapa dosis vaksin DPT HB-HIB? A. 0,5, B. 0,05, C. 2 tetes, D. 1 mili, E. 0,005 mili. Jawabannya adalah A. 0,5 mili. Di sini ada keterangannya ya. Untuk vaksin dari hepatitis B sampai ke TD ini semuanya 0,5 mili kecuali BCG 0,05 dan polio 2 tetes. Jadi cukup mudah ya menghafalkannya. Nah, dipahami saja ini semua dosis vaksin itu 0,5 mili kecuali BCG 0,05 mili dan polio 2 tetes. Kita ke nomor selanjutnya. Imunisasi apa yang boleh dilakukan secara bersamaan? A. DPT HB-HIB dan polio. B. DPT HB-HIB dan campak. C. BCG dan campak.
D. Polio dan campak. E. HB0 dan campak. Dan jawabannya adalah A. DPT, HB, HIB, dan polio. Nah, di sini ada ya. Untuk 0 sampai 24 jam HB0. Untuk 1 bulan BCG dan polio 1. 2 bulan DPT, HB, HIB 1 dan polio 2. Untuk 3 bulan DPT, HB, HIB 2 dan polio 3. Untuk 4 bulan DPT, HB, HIB 3, polio 4, dan IPV. Yang terakhir 9 bulan campak. Nomor selanjutnya, seorang ibu membawa bayinya yang berumur 3 bulan untuk diimunisasi. Apa vaksin yang dapat diberikan? A. Combo 1 polio 2, B. Combo 2 polio 2, C. Combo 3 polio 3, D. Campak dan polio 2, D. E. BCG dan polio 1. Jawabannya adalah B. Combo 2 dan polio 2. Nah, ini jawaban ini menurut IDAI ya, karena kemarin di soal itu tidak ada jawaban yang menurut Permenkes. Kita biasa menggunakan yang Permenkes ini. Jadi pada umur 3 bulan itu DPT, HB, HIB 2 dan polio 3 atau combo 2 dan polio 3. Tapi di sini nggak ada combo 2 dan polio 3. Nah, kemudian dicari imunisasi dasar menurut IDAI itu pada usia 3 bulan ada pentavalen 2 dan OPV 2. Pentavalen 2 maksudnya combo 2 ya, atau DPT, HB, HIB 2 dan polio 2. Ini berbeda ya, kita pertama mencari lewat Permenkes. Kalau misalkan Permenkes ini tidak ada jawabannya, kita bisa menggunakan yang IDAI. Kemarin beberapa soal itu keluar ada yang dari Permenkes, ada juga yang dari IDAI. Ke nomor selanjutnya, apa imunisasi yang diulang pada anak SD dalam program BIAS? A. TD, B. Campak, C. Polio, D. Influenza, E. HB. Ya, jawabannya adalah A. TD, atau tetanus diphtheria. Di sini ada sasaran kelas 1, kelas 2, kelas 5. Nah, yang diulang ini DT, kemudian diulang TD dan TD pada setiap bulan November. Nomor selanjutnya, vaksin meningitis jika dikelompokkan berdasarkan penyelenggaraannya termasuk ke dalam imunisasi A. Tambahan, B. Rutin, C. Dasar, D. Khusus, E. Lanjutan. Jawabannya adalah D. Khusus. Nah, di sini ya, imunisasi khusus salah satunya diantaranya adalah imunisasi meningitis. Nanti di video paling belakang ada pembagian imunisasi yang ada di Indonesia ya, yang lebih mudah untuk dipahami. Untuk nomor selanjutnya, beberapa imunisasi memiliki efek samping, salah satunya demam. Imunisasi apa yang dapat menyebabkan demam pada bayi? A. Polio 1, B. Polio 2, C. Polio 3, D. HB0, E. DPT, HB, HIB. Ya, jawabannya adalah E. DPT, HB, HIB. Kenapa? Nah, di sini ada efek samping. Ini dari buku ajar imunisasi ya. Reaksi lokal sementara, bengkak, nyeri, kemerahan, disertai demam dapat timbul di sejumlah besar kasus. Kadang reaksi berat seperti demam tinggi, rewel, dan menangis dengan nada tinggi.
dapat terjadi dalam 24 jam setelah pemberian. Ini efek samping dari DPT HB/HIB. Nomor 10, imunisasi lanjutan salah satunya ditunjukkan kepada WUS atau wanita usia subur. Berapa presentasi imunisasi TT4 pada WUS? A 80%, B 85%, C 90%, D 95%, dan E 99%. Ya, jawabannya adalah E 99%. Yang E ya ini ya. Biasanya yang munculnya itu berapa tahun atau berapa interval minimal pemberian atau berapa jangka masa masa perlindungannya. Tapi kemarin ada soal yang muncul berapa persentase. Ini dicari, ditemukan pada TT2 80%, TT3 95%, TT4 99%, dan TT5 99%. Nomor selanjutnya, program imunisasi campak pada anak SD dilaksanakan pada setiap bulan A. Agustus, B. September, C. Oktober, D. November, dan E. Desember. Jawabannya adalah A. Agustus. Tadi sudah disertakan tabel jadwal imunisasi bias ya, atau bulan imunisasi anak sekolah. Campaknya pada bulan Agustus. Selain campak itu dilaksanakan November, yaitu DT dan TD. Selanjutnya, seorang ibu membawa bayinya yang berumur 1 bulan ke puskesmas untuk diimunisasi. Hasil pemeriksaan keadaan umum bayi baik. Imunisasi apa yang akan diberikan bidan kepada bayi tersebut? A. DPT, HB, HIB, dan campak. B. BCG dan campak. C. BCG dan DPT, HB, HIB. D. HB0 dan BCG. E. BCG dan polio 1. Ya, jawabannya E, BCG, dan polio 1. Ini kita sesuai yang awal ya, kita mencarinya bersumber dari yang Permenkes dahulu. Jika Permenkes nanti tidak ada jawabannya, baru kita berdasarkan sumber yang IDAI. Nomor selanjutnya, bayi baru lahir di puskesmas 20 jam yang lalu dan akan dibawa pulang oleh keluarga. Imunisasi apa yang harus diberikan pada usia tersebut? A. HB0, B. DPTH BHIB, C. BCG, D. campak, E. TD. Jawabannya adalah A. HB0 ya, karena pemberian hepatitis 0 itu harus diberikan ketika bayi usia maksimal 24 jam atau 1 hari. Jadi sebelum usia 24 jam bayi sudah harus diberikan vaksin HB0. Nomor selanjutnya, apa tujuan imunisasi bagi bangsa Indonesia? A. Terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman. B. Tercapainya eliminasi campak. C. Global eradikasi polio. D. Turunnya angka kesakitan, kecacatan, dan kematian. E. Meningkatkan bonding. Jawabannya adalah D. Turunnya angka kesakitan, kecacatan, dan kematian. Ini tujuan umum ya, karena tujuan imunisasi ada 2, satu tujuan umum dan satu tujuan khusus. Nah, tujuan khusus diantaranya tercapainya target universal child immunization, yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80%. B. Tervalidasinya eliminasi tetanus maternal dan neonatal insiden di bawah 1
per 1.000 kelahiran hidup dalam 1 tahun pada tahun 2013. C. Global eradikasi polio pada 2018. D. Tercapainya eliminasi campak pada tahun 2015 dan pengendalian penyakit rubella 2020. E. Terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman serta pengelolaan limbah medis. Nomor selanjutnya, nomor terakhir ya. Ibu datang membawa bayinya yang berumur 1 bulan ke posyandu untuk diimunisasi. Kemudian bidan memberikan vaksin BCG pada bayi tersebut. Apa tujuan diberikannya vaksin BCG pada usia 1 bulan? A. Untuk kekebalan terhadap tuberkulosis. B. Untuk kekebalan terhadap pertusis. C. Untuk kekebalan terhadap difteri. D. Kekebalan terhadap pneumonia. Dan E. Untuk kekebalan terhadap influenza. Jawabannya adalah A. Untuk kekebalan terhadap tuberkulosis. Nah, di sini ya, deskripsi dari vaksin BCG merupakan vaksin baku kering yang mengandung mikrobakterium bovis hidup yang dilemahkan. Indikasinya adalah untuk pemberian kekebalan aktif terhadap tuberkulosis. Nah, ini jenis imunisasi yang ada di Indonesia dibagikan menjadi wajib dan pilihan. Wajib ini dibagi lagi menjadi rutin, tambahan, dan khusus. Rutin dibagi menjadi dasar dan lanjutan. Dasar itu untuk bayi berusia 0 sampai 1 tahun seperti HB0, polio, DPT, HB, HIB, lalu BCG dan juga campak. Untuk lanjutan ditujukan kepada balita, ada vaksin campak dan juga DPT. Kemudian anak usia SD yang dalam program BIAS itu ada campak, TD, dan DT. Kemudian wanita usia subur atau WUS ada suntik TT ya. Suntik tambahan ini suntik untuk salah satunya program imunisasi nasional. Kemudian khusus ini diberikan kepada seseorang pada umur tertentu atau pada saat terjadi endemik. Seperti tadi contohnya yang ada di soal yaitu vaksin meningitis ya, diberikan kepada calon haji atau umroh. Kemudian imunisasi pilihan ini imunisasi yang boleh dilakukan kita secara mandiri dan dapat dilaksanakan di rumah sakit atau di praktik dokter. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.